biasa, kalau pernah nyariin kita pernah nggak tahu. Pelecehan seksual tadi pastinya adalah menyebabkan banyak sekali kerugian berupa fisik. Karena kenapa? Pelecehan seksual tadi merugikan kebanyakan adalah pada anak-anak remaja untuk cewek. Kalian tahu nggak sih, di sekolah itu ada berita pelecehan. Pak, kita mau kabarin novel, dia udah legendarisnya di bidang sekolah. Ah, mana mungkin lah, sekolah kita kan tidak pernah menghadapi kasus-kasus dan permasalahan seperti itu untuk selama ini. Apa kalian bapak yang mungkin itu? Sudah, tunggu! Pergi kalian dari sini. Kenapa kok ada begini? Kasus apa yang kalian maksud? Kalian tahu apa tentang gue? Ya, kita semua udah tahu kalau lo dilecehin sama Nova. Terima kasih ya teman-teman, karena kalian aku berani bersuara, tidak hanya bungkam karena takut tidak didengar. Tidak sengaja atau sengaja yang kedua dengan sentuhan fisik, kemudian bisa dengan perkataan, kemudian bisa juga aktivitas seksual yang dilakukan secara intens maupun berkali-kali atau tidak. Nah, hal itu nanti akan menyebabkan dampak itu berdampaknya bisa secara fisik lagi karena disebut, kemudian secara psikologis pemerkosaan biasanya terjadi di mana? Di tempat yang terang, benar, ya. Jadi hati-hati yang biasa berlebihan ya. Kalau kesan sama suka itu berarti pelecehan enggak? Nah, jadi akan terjadi jika dia itu tidak menjadi suka sama suka. Dan akibatnya adalah nanti secara psikologis siapa yang paling banyak menderita banyak speak up ya, harus berani speak up. Meskipun speak up pertama itu ke orang tua, jangan langsung speak up-nya pakai contoh. Nah, kalau tidak mau maka akan berdampak ke psikologis anak. Karena nanti akan berdampaknya terhadap lingkungan sosial. Dia merasa minder, akhirnya dia akan merasa kayak nggak pede, merasa dikucilkan, merasa dia itu kotor, kemudian jijik terhadap diri sendiri. Akhirnya dia mengurung diri dan juga menjauh dari sosial. Itu berdampak pada remaja yang akan datang. Dan tindakan ini preventifnya ya kita bisa mencegahnya dengan banyak melakukan hubungan sosial dengan temannya tua atau nanti ke guru yang berada di lingkungan sekolah. Pemahaman ini perlu diketahui oleh semua, baik teman-teman yang ada di sekitar kita, orang tua dan juga guru-gurunya harus sama-sama bekerja sama agar pelecehan seksual ini tidak terjadi dan juga bisa kita cegah. Dan hal-hal ini sudah banyak terjadi. Mungkin kalian sudah pernah mendengar di beberapa berita, karena ya ada yang dengar ya ada pelecehan seksual ya. Seperti itu penjelasan tentang kekerasan seksual yang harus kita jaga bersama dan harus mewadahi antara nah, kayak gini. Nah,
kata-katanya ini. Mau ngomong apa? Mudah-mudahan pelecehan seksual tidak terjadi di sekolah kita maupun di lingkungan rumah kita dan dimanapun berada di sekitar kita. Apalagi terjadi pada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dengan kita tetap berdoa dan juga saling awareness pada setiap lingkungan. Terima kasih untuk hari ini. Karena jamnya sudah habis, maka saya akhiri. Terima kasih semuanya ya. Mana semangatnya dulu, mana semangatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku tadi dikasih tahu dulu ada tugas buat dokter pelecehan seksual. Ini kelompoknya apa sih ya? Kita kan sekelompok nih. Gimana kalau kita kerjain besok aja? Males deh kalau nanti sore. Biar ya? Oke. Yuk, yaudah yuk. Mana ulangan tadi? Tung sahur. Tadi di depan yang belum. Masih bingung sih. Gimana ya kira-kira? Kan ini besok ulangan bahasa Indonesianya jam pertama kan? Iya. Kira-kira mau pelajari apa? Gak tahu, kita kan belum dikasih. Cewek ini. Ya, ayo tahu kita nih loh. Malah gue ngomong aja. Seso, baby tahu gue. Ada Raisa. Sya, bantuin gue dong. Ambil barang di gudang. Kenapa harus aku? Emang yang lain kemana? Udah ikut aja dulu. Yang lain nanti nyusul. Oh yaudah, aku bantuin dulu kalian. Sya, masuk aja dulu. Biar Peresa panggil yang lain. Oke deh. Kita. Apaan sih? Buka pintunya. Kita, apaan sih? Buka pintunya. Akhirnya dapat juga. Ayo. Akhirnya Raisa ketemu juga ya. Kasian ya dia sendirian di gudang. Yakin gak bakal ada yang nyariin? Tenang aja, kalau pernah ada yang nyariin kita bener-bener nggak tahu. Sih. Kalian tahu gak sih? Di sekolah itu ada berita pelecehan. Masa sih? Mana sih? Kenapa sih Raisa kok dia berubah banget? Syah, kenapa sih lo akhir-akhir ini beda banget? Gak apa-apa kok, cuma gak enak badan aja. Serius, gak usah sentuh gue, Pop. Kenapa Nasya? Ayo. Nah, sadar gak? Nasya kayaknya ada masalah serius deh. Gue juga ngerasa gitu. Kita harus cari tahu. Kita nggak bisa diam aja, kita harus laporin ini. Ya, silahkan masuk, Nak.
Pak, kita mau laporin Noval, dia udah leceh Raisa di sekolah. Tolong bantuin kita, Pak. Mana mungkin lah, sekolah kita kan tidak pernah menghadapi kasus-kasus dan permasalahan seperti itu untuk selama ini. Pak, kemarin kejadiannya terjadi dan pelakunya adalah Noval. Jaga ucapan kamu ya. Kenyataannya kan, Pak, setiap Noval bertingkah, Bapak selalu nutupin kasus ini. Sekolah ini tentunya sangat aman dan tidak pernah menghadapi kasus-kasus dan permasalahan seperti itu. Aman apa yang Bapak yang sengaja nutupin? Sudah, cukup, pergi kalian dari sini. Tapi Pak, Cukup, keluar kalian. Bapak sudah tidak ingin mendengar kata-kata kalian lagi. Sesuai dengan kesepakatan ya Pak? Ya Pak. Deal. Deal Pak. Aisyah, akhirnya yang misi kita kemarin berhasil. Ya, gue seneng banget. Siapa? Kesek telepon gue. Angkat dulu ya. Ya. Halo Bu. Oh iya, saya akan segera ke sana. Gimana katanya? Kita disuruh ke ruangan kepala sekolah. Gimana ya? Kira-kira ada apa ya? Gak tahu. Ayo deh. Yuk. Kalian berdua saya skor selama 2 minggu dan minta kepada orang tua kalian untuk menemui saya. Baik, Bu. kamu tahu nggak yang viral di TikTok itu? Mana sih? Anomali itu? Iya, yang nama itu Zahir, cappuccino krokodila. Bentar guys. Kalau umumnya kita langsung laporin ke ruangan toksik gimana? Emangnya nggak terlalu beresiko kalau kita langsung lapor ke polsek? Kalau lo takut, nggak usah ikut. Udah lah Sab, lo diem aja, mending lo ikut. Udah nggak usah ribet di sini. Mending kita langsung nyusulin kopi ke ruangan kapsek untuk laporin kasus Raisya. Kasus apa yang kalian maksud? Kalian tahu apa tentang gue? Syah, kita semua udah tahu kalau lo dilecehin sama Noval. Kalian tahu dari mana? Siapa yang udah kasih tahu kalian? Poppy buka buku diary lo, Syah. Kenapa kalian lancang banget baca buku diary orang lain? Maaf Syah, tapi Poppy khawatir. Udah, mending kita susulin Poppy ke ruang kapsek. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Ada keperluan apa sampai datang ke sini? Bu, teman saya Rasi pernah mengalami pelecehan seksual. Saya mau keadilannya. Bohong, Bu! Apa yang dibilang Poppy itu semua bohong. Saya nggak mengalami pelecehan apapun. Sah, kenapa lo bohong? Jadi yang benar siapa? Poppy bener, Bu. Raisya memang mengalami pelecehan. Syah, lo nggak usah takut. Kita semua dukung lo, jadi lo nggak usah bohong. Apa benar itu Raisya? Siapa yang melakukannya? Iya Bu, Noval yang telah melecehkan saya di gudang sekolah tempo hari. Kalau tidak ada bukti, saya tidak bisa menuduh orang begitu saja. Saya saksi kejadian itu. Saya lihat Noval keluar dari gudang dan susul Raisa yang menangis waktu kejadian. Hah? Kamu yakin? Iya Bu, saya bakal ceritakan dari awal sampai akhir. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang ada, kami memutuskan bahwa Noval bersalah atas tindakan pelecehan terhadap Raisya. Dengan ini Noval dikeluarkan dari sekolah. Bukti surat Anda dikeluarkan dari sekolah. Bu, tolong dengar Bu. Keputusan Anda ini dapat menghancurkan masa depan keponakan saya hanya karena tuduhan sepihak dari anak ini Bu. Pak, ini bukan tuduhan sepihak. Kami punya bukti dan saksi. Hah? Bukti? Buku diari maksud kamu? Apakah bisa saksi seorang anak yang bisa lihat? Hah? Dasar bocah-bocah dan apa bisa sekolah menuntut anak yang tidak mengikuti kod? Pak Izul, di sini yang paling dirugikan adalah Raisya. Raisya kehilangan dirinya sendiri karena kejadian tersebut. Jangan karena
menutupi kejahatan ini. Akhirnya semua masalahnya sudah kelar. Aku ditinggal sih. Akhirnya ya, Ya sudah keadilan. kita di sini ada buat kamu, Shell. Kamu gak sendirian. Terima kasih ya teman-teman, karena kalian aku berani bersuara. Tidak hanya bungkam karena takut tidak didengar. Kita hanya manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura namun bolehkah sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Untuk kalian yang pernah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk apapun, jangan takut untuk melawan karena itu hak kalian. Nah, sini dong. Tah, video no. This is Zio's Funky Remix.